Fakta mengejutkan di balik ramai isu BPJS Kesehatan bangkrut. Apa yang sebenarnya terjadi? Dalam beberapa hari terakhir, media sosial diramaikan dengan narasi yang menyebutkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS, Kesehatan terancam gagal bayar dalam 2 tahun ke depan. Isu ini mencuat setelah sebuah akun di platform X, Baseanak, mengunggah pertanyaan terkait tanda-tanda gagal bayar yang mulai dirasakan oleh dokter di rumah sakit. Namun, apakah klaim ini benar? Artikel ini akan mengupas tuntas isu tersebut, menghadirkan penjelasan dari pihak BPJS Kesehatan, serta membahas tantangan dan solusi untuk menjaga keberlanjutan program. Fakta dan klarifikasi BPJS Kesehatan. Kondisi aset bersih dana jaminan sosial, DJS, Kesehatan. Asisten Deputi Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan, Rizky Anugrah, memberikan penjelasan terkait isu ini. Menurutnya, kondisi aset bersih DJS Kesehatan diproyeksikan masih positif hingga akhir tahun 2024 dengan nilai lebih dari 32 triliun rupiah. Dana ini digunakan untuk membiayai pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan kepada peserta program. Rizky juga menjelaskan bahwa proyeksi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk peningkatan akses pelayanan kesehatan dan kepercayaan masyarakat terhadap BPJS Kesehatan. Namun, ia mengakui adanya tantangan, yaitu biaya pelayanan kesehatan yang terus meningkat akibat perluasan manfaat Jaminan Kesehatan Nasional, JKN. Lonjakan pemanfaatan layanan. Pada 2023, BPJS Kesehatan mencatat telah melayani rata-rata 1,7 juta layanan per hari atau 606,7 juta layanan dalam setahun. Angka ini meningkat tajam dibandingkan dengan tahun 2014, yang hanya mencatat 252.000 layanan per hari atau 92,3 juta layanan per tahun. Peningkatan ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan JKN, meskipun beban biaya pelayanan juga meningkat. Strategi untuk keberlanjutan program JKN. Evaluasi iuran dan manfaat JKN. Menurut Rizky, keberlanjutan program JKN membutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap manfaat, tarif, dan iuran. Evaluasi ini dilakukan berdasarkan amanat Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 59 Tahun 2024. Penyesuaian iuran JKN diharapkan dapat menjaga kecukupan dana untuk pembiayaan pelayanan kesehatan di masa mendatang. Tantangan pembiayaan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa besaran iuran mencukupi untuk menutupi biaya pelayanan yang terus meningkat. Dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, disebutkan bahwa peninjauan iuran BPJS dilakukan paling lama setiap 2 tahun. Namun, sejak 2020 hingga 2024, belum ada penyesuaian iuran yang dilakukan. Efektivitas program. Selain pembiayaan, efektivitas program juga menjadi perhatian utama. BPJS Kesehatan perlu terus meningkatkan kualitas layanan di fasilitas kesehatan, memastikan transparansi pengelolaan dana, dan meningkatkan kolaborasi dengan pihak terkait, seperti Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan. Peran masyarakat dan pemerintah. Meningkatkan kesadaran masyarakat. Kepercayaan dan partisipasi masyarakat sangat penting untuk keberlanjutan program JKN. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membayar iuran tepat waktu dan memanfaatkan layanan dengan bijak. Kolaborasi antar lembaga. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan Dewan Jaminan Sosial Nasional, DJSN, perlu berkolaborasi untuk menetapkan kebijakan yang mendukung keberlanjutan JKN. Kebijakan ini mencakup penyesuaian tarif layanan, pengawasan pengelolaan dana, dan inovasi dalam pelayanan kesehatan. Isu BPJS Kesehatan terancam gagal bayar dalam 2 tahun ke depan memerlukan klarifikasi dan pemahaman mendalam. Fakta menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan, kondisi aset bersih DJS Kesehatan masih positif hingga akhir 2024. Keberlanjutan program JKN membutuhkan upaya bersama dari BPJS Kesehatan, pemerintah, dan masyarakat untuk menjaga kualitas layanan dan kecukupan dana.